Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Putu Eka Teja Purnama Dewi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Berikut saya melakukan video rekaman untuk UKIN saya pada tanggal 12 Juni 2023 pukul 9.00. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Pada asana Panganjali. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi. 12 MIPA 6 ya, udah naik kelas sekarang ya. 12 MIPA 6, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Semua baik-baik ya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak. Oke, seperti biasa, setelah kita berdoa, kita harus mengingat jasa pahlawan kita dulu untuk mempersatukan bangsa Indonesia gitu ya. Kita nyanyikan lagu dulu. Lagu wajib yang bisa kalian nyanyikan, lagu apa? Untuk hari ini? Dari Sabang sampai Merauke. Oke, dari Sabang sampai Merauke. Oke, ketua kelas boleh dimulai. Teman-teman bisa berdiri semua ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. 1, 2, 3, 4, 1, 2, mulai. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk kembali. Oke, sebelum Ibu mulai untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan cek dulu ya untuk kehadiran kalian. Gania Hadir. Oke. Aditya. Oke. Angel. Oke, semua sudah hadir ya? Oke, hari ini kalian masih semangat untuk belajar, masih pagi ya. Harusnya kalian lebih semangat untuk belajar matematika hari ini ya. Oke, kita cek dulu deh tes semangat kalian ya. Kalau Ibu sampaikan salam matematika, kalian jawabnya apa? Semangat, mudah, menyenangkan. Oke, kita akan lanjut ke materi kita hari ini ya, MIPA 6 ya. Kalian tahu kita mau belajar apa untuk pertemuan hari ini? Oh, kalian baca di depan ya, ada notasi faktorial, permutasi, semua unsur, dan beberapa unsur. Nah, sebelum kalian masuk pada pertemuan hari ini, kalian kan sudah mengerjakan Edpuzzle yang kemarin sudah Ibu kirim di Moodle kalian gitu ya. Sudahkah kalian kerjakan? Sudah Ibu cek beberapa, dan tapi masih ada yang belum mengerjakan 1-2 orang ya. Tapi yang lain sudah mengerjakan dan hasilnya juga sudah oke. Karena sudah Ibu periksa juga dan hasilnya sudah bagus-bagus semua ya. Nah, untuk lebih mengetahui tentang materi kita hari ini, coba deh kalian simak video ini ya.
Coba disimak dulu videonya. Kita akan belajar permutasi dan kombinasi pada kaidah pencacahan. Ani, Budi, dan Caca adalah 3 calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Mari kita lihat ada berapa cara pemilihannya. Bisa saja Ani terpilih sebagai ketua dan Budi wakilnya. Atau sebaliknya, Budi terpilih sebagai ketua dan Ani wakilnya. Atau Ani terpilih sebagai ketua dan Caca wakilnya. Atau sebaliknya, Caca ketua dan Ani wakilnya. Atau Budi terpilih sebagai ketua dan Caca wakilnya. Atau sebaliknya, Caca terpilih sebagai ketua dan Budi wakilnya. Dengan memperhitungkan posisi atau urutan, yang depan ketua sedangkan yang belakang wakilnya, maka secara keseluruhan ada 6 cara pemilihan, atau disebut 6 permutasi. Mereka juga secara bergantian piket menyapu ruang OSIS, karena hanya ada 2 sapu saja yang tersedia di ruangan itu. Ani dan Budi yang piket menyapu artinya sama dengan Budi dan Ani piket menyapu. Ani dan Caca piket menyapu artinya sama dengan Caca dan Ani piket menyapu. Budi dan Caca piket menyapu artinya sama dengan Caca dan Budi piket menyapu. Karena tidak memperhitungkan posisi atau urutan, maka secara keseluruhan ada 3 cara menyusun jadwal piket menyapu ruang OSIS, atau disebut ada 3 kombinasi. Kalau mau pakai rumus, ada juga loh rumusnya. Dari video tadi, apa yang bisa kalian dapatkan? Ya, silakan. Perbedaan permutasi sama kombinasi. Uh-huh. Kalau permutasi itu dia tidak memperhitungkan posisinya, tapi Mm-hmm. kalau kombinasi itu mau yang mana di luar atau belakangan itu sama. Oke, tepuk tangan untuk Nindi. Nindi absen berapa? Ya, Nindi absen 37. Oke, terima kasih Nindi. Nah, tadi Nindi sudah menjelaskan bahwa permutasi, jika permutasi dia bagaimana? Memperhatikan urutan. Sementara kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Tapi yang akan kita fokuskan pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang permutasi, gitu ya. Sebelum kalian masuk ke bab permutasi, kalian harus tahu dulu apa itu aturan perkalian dan faktorial. Itu adalah materi prasyaratnya. Mungkin di SMP kemarin kalian sudah dapat ya, tentang aturan perkalian dan konsep dari faktorial. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan faktorial? Ada yang bisa angkat tangan? Ada yang bisa memberikan contoh faktorial itu seperti apa sih? Ya, silakan Gania. Faktorial tuh kayak perkalian mundur. Misalnya 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. Oke, terima kasih Gania. Atau mungkin bisa ditulis di papan Gania. Bisa memberikan contoh? Ya, silakan Gania. Jadi kalau faktorial tuh biasanya kayak misalnya 5 faktorial itu berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kayak gitu. Terus misalnya berapa? 0 faktorial tuh 1. 1 faktorial tuh kan 1 kali 1. Berarti 1 kali aja berarti 1. Kalau misalnya faktorial tuh negatif, misalnya negatif faktorial 1. Kalau negatif tuh hasilnya pasti tak hingga. Kayak gitu aja. Dah. Oke, tepuk tangan untuk Gania. Terima kasih banyak. Oke,
Oke, ini merupakan salah satu contoh dari faktorial. Gania sudah mengatakan bahwa faktorial adalah perkalian apa? Perkalian mundur. Seperti itu ya. Ada yang punya pendapat lain? Atau ada yang bisa menyimpulkan apa sih rumus dari faktorial? Dari konsep yang sudah Gania jelaskan, Ibu rasa kalian sudah bisa menyimpulkan faktorial, rumusnya seperti apa? Ada yang bisa? Angkat tangan. Ya, Adit gimana? Ya. Silakan Adit. Jadi dapat disimpulkan bahwa n faktorial itu sama dengan n kali n-1 kali n-2 dan seterusnya sampai ketemu angka hasil dari n dikurang biar jadi 2 kali 1. Oke, tepuk tangan untuk Adit. Tepuk tangan, terima kasih banyak ya Adit. Jadi untuk mencari faktorial kita bisa menggunakan rumus yang sudah ditulis sama Adit ya. Kira-kira paham? Paham? Oke, sekarang kita bisa masuk ke materi kita atau kepada kegiatan inti kita. Tapi sebelum kita masuk kepada kegiatan inti kita, Ibu akan menjelaskan kalian tentang desain pembelajaran kita dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini gitu ya. Oke, sebelumnya Ibu bisa hapus ya, biar kalian bisa melihat dengan baik. Oke. Tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan hari ini yaitu yang pertama, kalian bisa menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan permutasi semua unsur dan permutasi beberapa unsur yang tepat gitu ya. Dan yang kedua, menyimpulkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan permutasi semua unsur dan permutasi beberapa unsur yang benar gitu ya. Dan yang terakhir, memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan permutasi semua unsur dan beberapa unsur yang dengan terampil. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya desain pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama kita akan melakukan pada kegiatan inti, kita akan melakukan diskusi kelompok gitu ya. Sudah? Diskusi kelompok. Terus yang kedua, ada presentasi. Sudah? Dan yang ketiga, kita akan melakukan kuis. Dan yang terakhir, kita akan melakukan refleksi. Sudah? Nah, Ibu akan jelaskan satu lagi untuk penilaian pembelajaran kita pada hari ini. Ada 3 nilai yang akan Ibu cari. Yang pertama ada nilai pengetahuan, keterampilan, dan yang terakhir adalah sikap. Nilai pengetahuan akan Ibu lihat dari hasil kuis kalian, seberapa besar kalian nanti bisa menjawab hasil kuis. Paham? Dan yang kedua ada nilai keterampilan, bagaimana kalian terampil untuk bekerja sama dalam kelompok kalian. Paham? Dan yang terakhir itu nilai sikap, bagaimana kalian mengikuti proses pembelajaran hari ini dengan baik, seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Tidak? Oke, tidak ada pertanyaan. Oke, selanjutnya. Nah, sebenarnya sebelum Ibu masuk ke LKPD kita pada hari ini, kalian tahu nggak sebenarnya untuk apa sih kita belajar permutasi? Ada yang bisa jawab nggak? Atau ada yang tahu nggak permutasi itu dalam kehidupan sehari-hari kita ini digunakan untuk apa aja? Oke, Adit silahkan. Digunakan untuk membuat plat nomor kendaraan. Oke, pintar banget Adit untuk membuat apa tadi? Plat kendaraan bermotor atau bermobil seperti itu ya. Nah, mungkin dalam kehidupan kalian sering banget kalian bawa motor atau mobil ke sekolah. Di sana ada plat, biar platnya nggak sama, maka dia menggunakan konsep dari permutasi. Kenapa menggunakan permutasi tidak kombinasi? Ada yang bisa jawab? Karena ya. Karena kalau kombinasi itu, misalnya urutannya 3, 4, 2, 1, itu kalau di permutasi itu artinya berbeda kalau itu diacak. Tapi kalau di kombinasi itu diacak, itu sama aja. Oke, tepuk tangan lagi untuk Nadia. Terima kasih banyak. Ya, jadi kalau permutasi kita memperhatikan apa ya? Urutan kemunculannya. Sementara kalau kombinasi kita tidak memperhatikannya. Kira-kira paham sampai di sana? Oke, selanjutnya kita akan bentuk kelompok dulu ya. Silahkan dicari dulu kelompok kalian. Silahkan dicari kelompoknya. Sudah?
Sudah? Sudah? Oke, silakan kalian kerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD-nya. Ibu beri waktu kalian 15 menit cukup? Cukup ya, kita akan lebih banyak untuk berdiskusi di depan. Oke, silakan langsung balik badannya. Mana kelompoknya? Bisa pindah? Ya. Cari kelompoknya ya. Gimana Agas? Bisa? Bisa. Udah langsung masalah 3, masalah satunya? Nanti ada gambar. Bisa? Ada pertanyaan? Bisa. Bisa? Kalian pinter-pinter banget ya? Hah? Sukma? Kenapa bisa pinter banget? Ini gimana? Bisa nggak? Gampang? Oh iya. Kalian langsung ketik ya, boleh di LKPD-nya kan sudah Ibu bagikan di Moodle tuh. Nah, kalian bisa langsung ketik nanti di laptop kalian biar bisa langsung dipresentasikan di depan nanti ya. Ya. Kenapa gini ya? Mantap. Semua dijawab? Semua? Masalah apa yang muncul? Aduh, lupa password. Masalah. Tadi masalah satu. Jawab semua. Bisa, Gas? Abi, bisa, Abi? Abi pinter banget sekarang ya? Udah pinter, rajin lagi.
lupa kacang. Ini kayak Maman memiliki Hermawan. Enggak, bukan Hermawan. Kelompok ini gimana? Bisa nggak? Gue jelasin aja kalau nggak bisa. Kan ada 200. cara. Oke. Terus yang keempat, bagaimana kalau apa nih? Kesimpulan terkait dugaan nyoman. Bagaimana terkait oke? Yang dapat dibuat Sudah? Oke, berarti di sini masalah yang muncul apa? keraguan nyoman sama keamanan sama. Oke, keraguan nyoman dan keamanan password yang harus terdiri dari 6 angka gitu ya. 6 angka berbeda di M-Bank. Oke. Dia menduga variasi password tersebut dapat dibuat tidak lebih dari 1000. Berarti dugaannya salah ya, sesuai sama udah rumus yang kamu dapatkan ya. 6 faktorial. Nah, ini 6 faktorial. Hah? Kok? Kan dikurangi 10 Oh, iya. bulannya. Kenapa bisa dikurangi 10 kan ya? Apa? Kenapa bisa Karena dikurangi ada 10? 10 kemungkinan angka. Oh. Lah berarti jadi Berapa 6 kurang 10? berarti P4 aja. 4 faktorial. P4 aja. 6 4 faktorial. Coba-coba. Berapa? Eh, Nggak bisa. 56 30 kali 90 2000. Itu 51200. Oh. Benar. Keren gak nih? Halo, cepet banget ngitungnya. Oke, terus bagaimana kesimpulannya terkait dengan dugaan nyoman sebelumnya? Salah. Memang dugaannya nyoman cuma 100. Ya, Ah, 1000. 1000. Dugaannya nyoman 1000 ya, berarti jawabannya? Salah. Oke. Oke, sudah belum? Sudah? Sudah siap untuk dipresentasikan? Kelompok 1 gimana? Udah siap? Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2? Kelompok 3? Gimana kelompok 3? Sudah? Kelompok 4? Sudah. Kelompok 5 gimana? Sudah? Kelompok 6? Sudah siap semua ya? Oke, berarti kita akan presentasikan untuk masalah yang pertama, gitu ya. Kita akan mempresentasikan LKPD-nya untuk masalah yang pertama, gitu ya. Masalah yang pertama di sini adalah apa? Oke, penemuan dari konsep apa? Penemuan konsep apa? Untuk masalah yang pertama? Permutasi. Oke, ada yang mau coba? Kelompok yang mana? Oke, silakan kelompok 2 ya. Udah. Oke, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan masalah 1 ya? Oke, masalah 1 yang sudah ada di LKPD. Panganjali. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 di sini akan menjelaskan mengenai permasalahan 1. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Angel Setia Dewi. Nama saya Bintang Maharani. Nama saya Sutoyo. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan dari yang bagian A dulu. Dari soal, jika awalnya Herman memiliki 3 buku yang berbeda, ada berapa cara Herman dapat menyusun bukunya secara horizontal seperti gambar di atas. Jadi di sini diketahui nilai N adalah 3. Kemudian kita menggunakan rumus permutasi N, N.
yang hasilnya adalah n faktorial. Maka P 3,3 sama dengan 3 faktorial. Di mana 3 faktorial adalah 3 dikali 2 dikali 1 yang hasilnya adalah 6. Maka cara Herman dapat menyusun bukunya secara horizontal adalah 6 cara. Jadi kesimpulannya adalah untuk rumus permutasi n, sama dengan n faktorial. Teman-teman ada yang bertanya? Di atas. Baik, saya ingin bertanya, apabila diminta dari semua buku tersebut ada aturan di mana buku yang pertama adalah buku matematika dan tidak boleh dipindahkan, apakah ada aturan tertentu atau tidak? Untuk cara tersebut, jadi kita bisa menggunakan cara kombinasi. Oke, cukup ya? Cukup untuk masalah 1? Jadi apa yang dapat kita simpulkan dari masalah 1 ini? Sudah diberitahu bahwa untuk masalah 1 kita bisa menyimpulkan bahwa Pn, n itu sama dengan n faktorial seperti itu ya. Dan untuk rumus n faktorial tadi sudah kita bahas bahwa rumus dari n faktorial adalah n kali n-1 dan seterusnya seperti itu ya. Oke, kita beri applause untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, terima kasih kelompok 2. Bisa diakhiri. Sekian dari kelompok kami tutup dengan Pak Santi. Om Santi, Santi, Santi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 sekali lagi ya. Oke, selanjutnya kita akan diskusikan untuk masalah 2. Ya, silakan kelompok 3, kelompoknya Gania. Panganjali. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Adinia Kertiani. Nama saya Gania. Nama saya Marcel. Nama saya Andika. Jadi hari ini kelompok kami akan membahas tentang masalah 2. Jadi untuk pertanyaan pertama itu yang A, dari keterangan dan gambaran di atas, ada pertanyaan jika awalnya Pak Subrata hanya akan mengunjungi 2 provinsi dari 5 provinsi yang direncanakan, berapa banyak cara berbeda yang dapat dipilih Pak Subrata untuk mengunjungi 2 provinsi tersebut. Jadi kita menggunakan rumus P dalam kurung 5,2 di mana 5,2 itu kita pakai agar tidak mendapatkan hasil minus. Jadi kita tulis dengan 5 faktorial per 5 kurang 2 faktorial. Yang hasilnya 5 faktorial per 3 faktorial, kita tulis 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Ini 3 faktorialnya sama-sama kita coret yang mendapatkan hasil 20. Jadi jawabannya ada 20 banyak cara berbeda yang dapat dipilih Pak Subrata untuk mengunjungi 2 provinsi tersebut. Oke, jadi kesimpulannya kalau misalnya ditanyakan Pn, R itu seperti yang saya bilang sebelumnya, itu kita kan nggak bisa tahu angka n sama r itu berapa. Jadi karena itu variabel juga sesuatu yang berbeda seperti a kurang b kan nggak bisa. Jadi n faktorial per n kurang r sama dengan n faktorial per n kurang r faktorial. Jadi sekian presentasi dari kami untuk membahas masalah 2-nya. Oh, sebelum kami menutup ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Jadi izin bertanya, untuk permasalahan 2 itu kan ada ketentuan R kurang dari N. Apakah memungkinkan apabila R-nya itu lebih besar daripada N? Jadi kenapa harus R lebih kecil daripada N? Biar hasilnya nggak negatif. Gitu. Jadi kita makainya 5 dikurang 2, bukan 2 dikurang 5. Karena sebelumnya ada dimension sebelum... Udah dikasih tahu kalau R itu lebih kecil daripada N. Ya, sekian penjelasannya. Oke, benar ya, sudah dijawab oleh kelompoknya Gania. Gimana untuk Sukma? Cukup ya? Jadi jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Oke, ditutup dulu. kami izin tutup dulu dengan para Santi. Oh, Santi. Oh, tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Oke, silakan dimulai kelompok 3. Panganjali. Om Swastiastu. Kali ini kami akan menjelaskan dari masalah 3 yang terdapat pada LKPD dan dimulai dari teman saya. Pertanyaan pertama, masalah apa yang muncul pada cerita di atas? Iya jawabannya. Jadi, masalah yang muncul dari teks di atas adalah Nyoman meragukan keamanan password yang baru ia gunakan pada fitur mobile banking dari bank tersebut. Ia menduga
terdapat variasi dari susunan angka password yang dibuat tidak lebih dari 1000 cara berbeda, sehingga mobile bankingnya cukup mudah diretas. Berikutnya diminta strategi apa yang akan kalian gunakan untuk memeriksa benar atau tidaknya dugaan Nyoman. Coba lakukan eksplorasinya. Strategi yang dapat dilakukan oleh Nyoman adalah dengan menggunakan metode permutasi untuk menemukan banyaknya variasi angka password. Nyoman harus memilih berapa banyak cara menyusun angka dari 0 sampai 9 untuk memenuhi 6 angka password. Nah, di sini saya coret ya yang 4321 sama 4321, setelah ditemukan hasil sebesar 151.200 cara variasi untuk mengisi password. Jadi kesimpulannya adalah dugaan Nyoman yang awalnya itu terdapat 1000 cara berbeda. Ternyata dugaan Nyoman itu salah karena cara yang benar itu adalah terdapat 151.200 cara yang berbeda untuk menyusun angka pada password tersebut. Sebelum saya mengakhiri, apakah ada yang ingin bertanya? Adakah yang ingin bertanya? Baik, izin bertanya. Kan di nomor 2 itu ada ditanya strategi untuk memecahkan masalah yang ketiga. Itu menggunakan permutasi ya? Kenapa harus menggunakan permutasi? Jadi di sini mengapa kita tidak menggunakan permutasi itu sesuai dengan yang tadi ada di syarat. Kalau di syarat itu dibilang misalkan harus terpaut angka ganjil atau angka genap, atau terpaut juga dengan tidak bolehnya ada angka sama atau angka awal itu adalah angka yang ditentukan, itu kita harus menggunakan nggak boleh pakai permutasi karena udah ada ketentuannya. Sedangkan di sini kan tidak ada ketentuan yang mengikat atau kita boleh mengisi angka acak pada number passwordnya. Jadi kita lebih mudah menggunakan permutasi dibandingkan dengan kombinasi karena tidak adanya aturan yang mengikat di soal tadi untuk dalam pembuatan PIN password. Oke, tepuk tangan untuk kelompok, untuk Sukma, kelompok 4 ya. Oke, Ibu rasa udah memuaskan ya jawaban dari kelompok 4. Ada cukup Sukma? Yang lain gimana? Untuk masalah 3 cukup? Cukup ya? Oke, kalau udah cukup bisa ditutup kelompok 3. Baiklah, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Oke, karena masih pagi ya. Oke, untuk biar kalian lebih rileks untuk mengikuti ke bagian selanjutnya, ke pembelajaran selanjutnya, kita berdiri dulu deh. Kita berdiri dulu ya. Kalian bisa berdiri di sebelah kiri. Oke, semua bisa ke sebelah kiri keluar dari bangku kalian ya. Ya, berarti kalian di sini sebelah kanan ya. Oke. Udah berbaris yang rapi, silakan berbaris yang rapi dulu. Oke, sekarang kalian capek? Capek. Oke, sekarang kita main pijat-pijatan dulu. Oke, silakan dipijat. Silakan dipijat dulu teman-temannya. Oke. Sudah cukup? Ya, sekarang balik badan. Oke, balik badan sekarang. Dipijat dulu temannya. Oke, sekarang masih capek? Enggak? Oke, cukup. Silakan duduk lagi ke tempat masing-masing ya. Oke, selanjutnya dari LKPD yang sudah kita kerjakan, apa yang kalian dapat? Udah cukup? Oke, dari LKPD yang sudah kita kerjakan tadi dan kita diskusikan bersama, kesimpulan apa yang bisa kalian peroleh? Ada yang bisa angkat tangan? Apa yang kalian bisa simpulkan untuk pembelajaran hari ini? Jadi yang bisa saya tangkap dari pembelajaran hari ini itu ada materi faktorial, di mana faktorial itu n faktorial sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 dikali seterusnya hingga 2 kali 1. Lalu ada yang kedua itu di mana permutasi dengan semua unsur yang sama. Jadi permutasi n, n sama dengan n faktorial. Lalu ada permutasi dengan semua unsur berbeda, itu menggunakan rumus P atau permutasi n, r sama dengan n faktorial per n dikurangi r faktorial. Oke, tepuk tangan untuk Sukma. Oke, tepuk tangan untuk Sukma. Itu berarti udah kita simpulkan untuk pembelajaran kita pada hari ini ya. Oke, untuk mengetes kemampuan kalian, seberapa jauh kalian sudah mengerti untuk materi hari ini, kita akan melakukan kuis. Cuma 2 nomor aja ya. Silakan buka di Moodle kalian.
Silakan buka di model kalian ya. Sudah Ibu sematkan link kuisnya. Langsung dikerjakan. Dan jawabannya silakan difoto, langsung kirim ke model ya. Akan Ibu cek. Waktunya cuma 10 menit. Kerjakan sendiri, duduk yang rapi dan manis ya. Kerjakan sendiri. Oke, sudah Ibu lihat ada beberapa yang sudah kirim di Moodle ya. Oke, Gania sudah, Adit sudah, Sukma sudah, Aga sudah. Yang lain ayo segera dikirim ya. Oke, waktunya 2 menit lagi. Sudah semua ya? Sudah? Oke, sudah semua ya? Oke, selanjutnya silakan kalian isi refleksi pada pembelajaran hari ini. Ada juga di link model kalian. Bagaimana kesan pesan kalian atau apa yang harus kita perbaiki agar kalian lebih semangat untuk belajar matematika ya? Silakan langsung kerjakan di model. Sudah Ibu sematkan linknya. Sudah? Waktunya udah habis, kalian mau istirahat kan? Oke, udah semua ya? Oke, kita tutup pembelajaran hari ini. Kalian bahagia hari ini udah selesai ya pembelajarannya ya? Oke, pulang. Kalian boleh istirahat atau enggak? Ya, istirahat ya. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang materi selanjutnya, yaitu tentang kombinasi. Nah, seperti biasa untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian kerjakan dulu video @pasol yang sudah Ibu sematkan di link Moodle kalian. Terus sudah Ibu buka juga grup untuk diskusi di Moodle ya. Silakan kalian diskusikan dan selamat bertemu di pertemuan selanjutnya. Oke, kita akhiri dengan Parama Santi. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.